Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Iswara Mulya Putra dengan NPM 33341190063. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai Venturi Scrubber, dan saya didampingi oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan Zikrila, biasa dipanggil Ejan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 33341900005. Nama Muhammad Imam Prasetyo, NPM 3334190091. Nama Nisa Nur Fauzia, NPM 333419041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mugi Maula Mutakin, NPM 33341900034. Kelompok 4, tugas besar Gamtek. Nama Oscar Chandra Oktavianto, NPM 333419078. Nama Raki Muhammad Sadik, NIM 33341900085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Firman Said, NPM 33341900059. Yolanda Utami Sukma, NIM 3334190065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waldi Kisanjapa dari kelompok 4 Data kemahasiswaan dari anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi pada PowerPoint kali ini. Setiap nama pembicara akan disampaikan melalui sudut kanan atas yang ditandai dengan panah berwarna biru untuk menyampaikan informasi terkait siapa yang akan berbicara pada kesempatan per slide-nya. Pada slide ini disajikan outline atau peta presentasi yang dirangkum sedemikian rupa, sehingga relatif mudah dimengerti meskipun penyampaiannya dirangkum secara digital dalam bentuk video. Outline di sini terangkum dalam 6 bagian yang masing-masing menjadi topik utama dalam pembahasan PowerPoint kali ini, yakni antara lain dasar gambar teknik, baik itu konvensional ataupun modern, sejarah dan pengertian alat, yang dimana tentunya alatnya ialah Venturi Scrubber, fungsi dan kegunaan alat tersebut, komponen dan cara kerjanya, aplikasi dan material yang digunakan, serta kesimpulan dan referensi yang dapat ditemui. Oleh karena itu, marilah kita menyimak masing-masing dari slide yang akan disajikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan Zikrila, biasa dipanggil Ejan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa sih gambar teknik itu. Gambar teknik itu adalah menggambar dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah ditetapkan oleh standar penggunaan ataupun sesuai dengan ketetapan internasional, yang dimana simbol-simbol tersebut dapat disebut mutlak. Menggambar teknik dalam penggambaran yang dilakukan untuk membuat satu desain dengan menggunakan simbol yang berkaitan dengan dunia arsitektur dan juga dapat dikaitkan dengan dunia teknologi dan informasi. Menggambar teknik tidaklah mudah, karena gambar teknik biasanya digunakan untuk orang yang sudah profesional. Gambar teknik juga tidak hanya terdiri dari simbol, melainkan garis dan juga suatu tulisan. Penggambaran teknik juga akan menghasilkan gambar yang memiliki rupa tegas atau sifat yang kokoh. Dan ada lagi, saya di sini juga akan menjelaskan jenis-jenis garis. Di sini ada garis tebal kontinu, tipis kontinu bebas, tipis kontinu dengan zigzag, terus garis gores tebal, dan garis gores tipis sama garis bergores tipis. Di sini menjelaskan tebal kontinu itu penggunaannya adalah garis-garis nyata atau digambar gambar tepi biasanya. Terus garis tipis kontinu itu biasa digunakan untuk garis-garis berpotongan hayal atau imajiner. Terus garis-garis ukur, garis-garis proyeksi atau bantu, garis-garis penunjuk, garis-garis arsir, garis-garis nyata dari penampang yang diputar di tempat, atau garis sumbu pendek. Kalau tipis kontinu bebas, garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Adapun juga tipis kontinu dengan zigzag itu biasa digunakan sama dengan C1. Kalau garis gores tebal penggunaannya itu garis nyata terhalang sama garis tepi terhalang. Jika garis bergores tipis itu penggunaannya garis nyata terhalang, garis tepi
terhalang. Terus yang satu lagi garis bergores tipis, itu biasa digunakan garis sumbu, garis simetris, dan lintasan. Gambar teknik manual. Gambar teknik manual adalah metode gambar teknik yang masih menggunakan alat-alat tulis seperti jangkar, pensil, kertas, penggaris, meja, dan alat-alat lain yang menunjang gambar teknik manual. Gambar teknik manual digunakan pada zaman sebelum AutoCAD ada. Gambar teknik modern adalah gambar teknik yang menggunakan kemajuan teknologi modern ataupun teknologi terkini. Misalnya, komputer dengan menggunakan software atau aplikasi. Contoh software untuk gambar teknik adalah AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, dan lain-lain. Tetapi, untuk membuat proyek ini digunakan aplikasi AutoCAD. AutoCAD adalah sebuah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. AutoCAD pertama kali dirilis pada Desember 1982. Fungsi dan kegunaannya antara lain membuat gambar mulai dari 1 sampai 3 dimensi yang nantinya akan digunakan dalam proyek. Perbedaan AutoCAD dengan aplikasi lain, misalnya SketchUp. AutoCAD lebih kompleks dan lebih detail, sedangkan SketchUp lebih sederhana. AutoCAD membutuhkan hardware yang tinggi, sedangkan SketchUp membutuhkan hardware yang tidak terlalu tinggi. AutoCAD dapat digunakan untuk gambar 3 dan 2 dimensi, sedangkan SketchUp lebih handal untuk menggambar 3 dimensi. Alur PPT dari Venturi Scrubber ini yang pertama itu adalah Venturi Scrubber, fungsi, komponen, cara kerja, dimensi, dan yang terakhir aplikasi. Untuk yang pertama, pengertian dan sejarah dari Venturi Scrubber. Apa sih Venturi Scrubber? Venturi Scrubber adalah bagian dari kelompok pengontrol polusi udara yang secara kolektif disebut juga sebagai scrubber basah dengan tingkat efisiensi sebanyak 99%. Prinsip kerja alat ini yaitu gas kotor dikontakkan dengan cairan dengan cara penyemprotan atau dialirkan air. Venturi Scrubber juga memiliki saluran konvergen dan divergen. Maksudnya adalah luas penampang saluran menurun kemudian meningkat sepanjang saluran. Bagian dari konvergen mempercepat aliran gas dengan kecepatan tinggi, sedangkan bagian divergen adalah sebaliknya. Sebenarnya gimana sih awal mula terciptanya Venturi Scrubber ini? Alat ini telah digunakan selama lebih dari 100 tahun untuk mengukur aliran cairan. Tabung Venturi ini ditemukan oleh Giovanni Battista Venturi, seorang ilmuwan dari Italia, di mana tabung Venturi ini dapat mengurangi tekanan fluida yang dihasilkan ketika fluida mengalir melalui bagian yang terbatas dari pipa. Prinsip hal ini diterbitkan pada tahun 1797 dalam Research Experimental sur le Principle de la Communication. Baru setelah itu, pada akhir 1940-an, H.F. Johnston, William Jones, dan peneliti lainnya menemukan bahwa untuk menghilangkan partikel dari aliran gas dapat menggunakan konfigurasi Venturi ini. Jadi pertama-tama liquid slag atau ampas dari pengolahan tembaga yang sebelumnya masuk ke dalam Venturi Scrubber. Kemudian slag atau ampas itu disemprotkan air menggunakan throat spray. Lalu droplets akan menjadi lebih besar karena menumpuk akibat tekanan yang diberikan oleh plunger, dan partikel-partikel yang telah menjadi lebih berat itu pun akan jatuh ke bawah dan bisa dikumpulkan kembali. Selanjutnya adalah desain gambar Venturi Scrubber.
Yang di sebelah kiri adalah gambar AutoCAD-nya, dan di sebelah kanan adalah gambar aslinya, di mana gambar pada AutoCAD dibuat dengan skala 1:40 dari aslinya. Sekarang, saya akan menjelaskan bagian-bagian pada Venturi Scrubber. Pertama, bagian atasnya disebut converging section. Lalu, leher di bagian tengah disebut throat, dan bagian di bawah throat disebut diverging section. Pada bagian converging section, terdapat sebuah pipa yang disambungkan dari wedge scrubber yang berisi gas kotor, di mana gas tersebut masuk ke dalam Venturi Scrubber dan disaring di dalamnya. Dan pipa kecil yang berada di bagian throat Venturi Scrubber berguna untuk mengalirkan air bersih ke dalam Venturi. Kemudian, gas dan air tersebut akan melewati celah kecil, sehingga kotoran dalam gas menyatu, lalu keluar melewati bagian paling bawah Venturi Scrubber. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari Venturi Scrubber. Ya, Venturi Scrubber ini dirancang untuk secara efektif menggunakan energi dari aliran gas inlet untuk membuat atomisasi cairan yang digunakan untuk menggosok aliran gas. Nah, di sini saya menarik 3 fungsi besar, yaitu untuk mengukur aliran fluida, untuk membuang pengotor dari arus gas exhaust, dan mengatomisasi scrubbing liquid. Perangkat Venturi ini telah digunakan selama lebih dari 100 tahun untuk mengukur aliran cairan atau fluida. Dan tabung Venturi ini berasal dari Giovanni Battista Venturi, seorang fisikawan Italia. Lalu, Venturi Scrubber dapat digunakan untuk menghilangkan polutan gas atau membuang pengotor dari arus gas exhaust. Namun mereka tidak digunakan ketika menghilangkan polutan gas adalah satu-satunya perhatian. Kecepatan gas saluran masuk yang tinggi dalam Venturi Scrubber menghasilkan waktu kontak yang secara singkat antara fase cair dan gas. Waktu kontak ini membatasi penyerapan gas. Namun, karena Venturis ini memiliki desain yang relatif terbuka dibandingkan dengan scrubber lain, mereka sangat berguna untuk menghilangkan polutan gas dan partikel secara simultan. Terutama ketika penskalaan bisa menjadi masalah, debu konsentrasi tinggi berada di aliran masuk, debu lengket, atau memiliki kecenderungan untuk menutup lubang, kontaminan gas sangat larut atau reaktif secara kimiawi dengan cairan. Nah, untuk mengatomisasi scrubbing liquid, Venturis adalah scrubber yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan partikel dan mampu mencapai efisiensi pengumpulan partikel tertinggi dari semua sistem penggosok basah atau scrubbing wet. Ketika aliran masuk memasuki tenggorokan, kecepatannya meningkat pesat, atomisasi dan turbulen bercampur dengan cairan apapun. Nah, cairan yang diatomisasi ini memberikan sejumlah besar tetesan kecil untuk berdampak pada partikel debu. Tetesan cairan yang menggabungkan partikel ini harus dihilangkan dari aliran outlet scrubber, umumnya dengan pemisah silikon. Efisiensi pemindahan partikel meningkat dengan efisiensi penurunan tekanan karena meningginya turbulensi karena kecepatan gas yang tinggi di tenggorokan. Venturis dapat dioperasikan dengan tetes tekanan mulai dari 12 hingga 250 cm atau 5 hingga 100 inci air. Laju injeksi cair atau rasio cair ke gas juga mempengaruhi pengumpulan partikel. Jumlah cairan yang harus disuntikan untuk memberikan cakupan air yang memadai di area tenggorokan dan menembus kerugian penguapan. Jika ada cairan yang tidak cukup, maka tidak akan target cairan yang cukup untuk memberikan efisiensi tangkapan yang diperlukan. Kapasitas alat. Kapasitas alat secara matematis sama dengan volume dari suatu tabung, yang dimana pada kasus ini ialah tabung Venturi Scrubber. Namun, kita tidak dapat memastikan suatu kapasitas Venturi Scrubber hanya dengan menghitung volumenya, dikarenakan ada throat yang mengecil, serta juga ada wheel di dalam Venturi Scrubber itu sendiri, yang tentunya berpengaruh terhadap volume yang diciptakan. Oleh karena itu, kita hanya dapat menghitung presentasi of capacity
dari Venturi Scrubber itu sendiri, yang dimana rumusnya ialah persentase of capacity sama dengan 100 dikurang X per 100, yang akan menghasilkan sebuah persentase. Nah, persentase ini dapat dihitung untuk jumlah air yang dapat ditampung oleh Venturi Scrubber itu sendiri, di mana pada persamaan tersebut didapati X, yang dimana X itu sendiri ialah pengotor, yang berkisar antara interval 50% hingga 60% dari suatu material. Jumlah air yang dapat diairkan dalam kadar Venturi ini akan dibawakan oleh mesin dengan mencapai titik 40% hingga 50% dari berat udara yang masuk dalam satuan kilogram. Apabila kita sudah menemukan persentase of capacity, kita dapat menghitung velocity atau kecepatan, yang di sini dinamakan flow rate dengan cara menghitung liquid per gas atau cubic per gas, yang jika diestimasi dapat mencapai kecepatan hingga 76.000 lebih cubic feet per unit. Dengan kecepatan yang melebihi 76.000 cubic feet meter per unit, tentu saja dapat dipastikan bahwa fluida yang mengalir pada alat ini dapat menghilangkan slag atau kotoran-kotoran dikarenakan tekanan yang amat tinggi. Venturi Scrubber itu cara kerja alatnya ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu gas exhaust, yang dimana gas dan air mengalir. Yang kedua itu convergent section, itu adalah fase dimana gas bertemu dengan material pengotornya. Yang ketiga itu diverging section, dimana pengotor dan materialnya itu terpisah. Kemudian yang terakhir itu throat and liquid, yang dimana pengotornya tersebut berpisah dengan materialnya, yang dimana pengotor tersebut akan menjadi bubur dan akan dibuang melalui ventilasi. Lalu Venturi Scrubber menggunakan perbedaan antara gas berkecepatan tinggi dan air mengalir bebas untuk menciptakan tetesan yang menjebak kontaminan, menahannya dalam suspensi dan menghasilkan sebagai bubur yang sangat pekat. Ini menghilangkan polutan yang ada dalam aliran gas proses tersebut. Aplikasi Venturi Scrubber. Venturi Scrubber merupakan bagian dari wet scrubber yang diaplikasikan sebagai pengontrol polusi udara. Pengontrol polusi udara ini adalah upaya untuk mencegah pencemaran udara yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi udara yang telah terkontaminasi sehingga tidak mengganggu saat dibuang ke lingkungan. Venturi Scrubber ini termasuk ke dalam wet scrubber karena wet scrubber adalah alat pengontrol polusi udara yang dimana berfungsi untuk menghilangkan gas pencemar yang bersifat asam pada aliran gas dari sumber gasnya tersebut. Venturi Scrubber ini lebih mahal daripada alat-alat wet scrubber lainnya. Namun permintaan pemakaian ini jauh lebih tinggi karena pengoperasiannya dan efisiensinya yang jauh lebih tinggi. Jika ditanyakan lebih detail, tingkat efisiensinya sampai dengan 99%. Di sini saya akan menjelaskan tentang material apa saja yang digunakan pada Venturi Scrubber. Di antaranya adalah cast iron atau Fe, terdapat pada bagian dalam Venturi Scrubber dan pada baut-baut Venturi Scrubber. Dan di dalamnya juga terdapat package material atau package bed. Ada juga mist atau ash eliminator. Ada juga stainless steel terdapat pada selang penghubung pada Venturi Scrubber, serta terdapat steel with liner atau rubber coating pada dalam Venturi Scrubber. Pada bagian luar Venturi Scrubber dilapisi dengan material medium rust untuk menutupi bodi yang dibuat dari cast iron atau Fe. Selanjutnya ialah bagian saran dan kesimpulan, serta akhir dari presentasi kali ini.
Dari apa yang sudah kami temukan dan kami cari dari berbagai sumber dan yang sudah kami visualisasikan melalui gambar teknik, kami dapat mendapatkan kesimpulan dari pembahasan Venturi Scrubber ini, yaitu adalah yang pertama, Venturi Scrubber adalah alat untuk mengatomisasikan scrubbing dengan bantuan air. Yang kedua, Venturi Scrubber memiliki 3 bagian tampak luar dan 5 bagian tampak dalam. Yang ketiga, Venturi Scrubber umumnya diaplikasikan di bidang industri, terutama industri kimia dan industri logam. Adapun saran yang kami dapatkan ialah diharapkan bagi teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi cara pengaplikasiannya, fungsi dan bagian-bagian dari Venturi Scrubber, serta mencari tahu lebih banyak alat Venturi Scrubber dengan sumber-sumber yang valid dengan didasari kata kunci yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan lewat presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.